Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini saya buka grup ya teman-teman. Yang di perangkat ini hanya sekitar 4 informasi ya terkait Pi Network. Kalau di Tok itu sekitar 800-an. Jadi aktif ya. Ada beberapa grup di Tok aktif, Pi Network masih sepi. Dan di grup ini Pi Network hanya 45 ya. Masih di atas aplikasi Gerindo yang juga sempat saya review, tapi saya nggak prioritaskan karena dulu saya memberikan istilah aplikasi masih di dalam kandungan. Katanya akan launching pada Januari, tapi ternyata sampai saat ini saya coba lihat dulu ya teman-teman sebelum saya bahas Pi Network. Sekarang lagi proses verifikasi ya. Saya belum verifikasi karena waktu itu saya mendaftar menggunakan bukan nama saya, teman-teman. Masih kecil, jadi apakah bisa diverifikasi karena anak itu belum punya KTP. Saya hanya mendaftarkan nomor NIK ya. Oke, teman-teman, itu untuk Gerindo. Kemudian kita coba buka di berita Pi Network. Adakah informasi yang signifikan hari ini? Kripto yang begitu cepat membuat pemerintah mau nggak mau segera memperlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Pemerintah dan DPR sendiri akhirnya sudah sepakat untuk mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto di dalam sebuah rancangan undang-undang. Lalu RUU apa yang akan menjadi payung regulasi kripto di Indonesia, bagaimana sebenarnya transaksi kripto dan historisnya selama ini, dan yang perlu kita amati juga tentang keputusan berinvestasi di kripto ini, sebenarnya kontroversi-kontroversi apa sih yang masih membayangi investasi kripto tidak hanya di Indonesia namun juga di global. Kita akan bahas lengkapnya di Dulu Haram, kini kripto menjadi legal. Betul sekali, dengan adanya pengesahan RUU P2SK atau Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayunginya di negara kita di Indonesia. Pemerintah dan DPR bilang alasan dari adanya regulasi ini adalah karena sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto ini. Nah, Wah, keren ya teman-teman. Ternyata kripto, ini baru saya dengarkan pernyataan resmi dari berita ini. Dan ini kita harus tahu, kadang-kadang kita belum mengerti. Kripto kripto sudah resmi di Indonesia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membangun ya kripto silahkan ya, karena sudah tidak lagi haram tapi sudah halal ya. Kripto atau sejenisnya lah, token ya, tidak ada lagi keraguan. Nah, bagi mereka yang serius untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, maka mereka akan mendaftarkan usaha mereka dalam bentuk kripto ya, bukan hanya dalam bentuk-bentuk investasi yang tidak jelas. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pi Network sendiri itu adalah satu kripto, belum open mainnet saja, dari core team sendiri sudah diperebutkan oleh beberapa bursa kripto dunia ya, seperti Huobi, dan ada beberapa kripto yang dari luar teman-teman. Dan diberitakan di berita ya. Jadi diberitakan di berita surat-surat kabar Indonesia sendiri, media-media mainstream, itu Pi Coin sempat tembus di 70 US dollar. Nah, ini masih belum resmi. Dan ternyata pada saat itu entah kenapa ya, mereka memasarkan koin Pi itu di bursa mereka, tembus sampai tinggi begitu. Apalagi kalau memang sudah diresmikan dan dilakukan open mainnet oleh core team, entah satu koin itu bisa berapa ya teman-teman. Coba bayangkan. Itu sebabnya ada istilah di
para pioners-pioners kayak rame-rame ya. Setiap orang berhak punya harapan, karena harapan itulah yang membuat rekan-rekan sekalian tetap berdetak jantungnya ya. Kalau kita punya harapan, maka ada semangat hidup. Kalau nggak ada harapan, nggak ada semangat hidup. Bayangkan si Fajar saja yang lagi viral, hanya satu wanita yang dia incar, patah hati, nggak ada harapan hidup hanya gara-gara wanita. Dan dia bercerita dia ingin mengakhiri hidupnya yang bocil ya. Kenapa? Karena nggak ada harapan hidup, teman-teman. Ketika kita nggak punya harapan hidup, susah ya. Itu paling nomor satu. Makanya itu teman-teman, saya dorong teman-teman ya, setiap kita berhak punya harapan. Saya pernah menjelaskan kemarin ya, sepertinya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana perbandingan ya, seorang yang mematahkan harapan-harapan orang lain. Kita tahu bahwa puluhan ribu, entah mungkin jutaan para pioners atau yang mereka sering menjalankan aplikasi dalam bentuk token atau kripto, itu mereka punya harapan, mereka punya kesukaan. Dan mirisnya ada orang yang terus mematahkan harapan-harapan itu. Dan lucunya ya, dulu ketika zaman-zaman VTube ya, saya kenal salah seorang itu yang katanya mencerdaskan. Dan yang membuat herannya lagi, dia lulusan IT luar negeri. Ini akan selalu saya bahas karena ketika kita membahas era digital, maka akan selalu orang yang ingin mematahkan. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena katanya lulusan IT luar negeri, tetapi benar-benar nggak nyambung dengan era sekarang. Pulang ke Indonesia setelah S2 dari luar negeri ya, pulang ke Indonesia, apa yang disarankan? Jual gorengan. Ini saya nggak benar-benar, ini buat saya lucu teman-teman. IT loh ini, informasi teknologi, pulang ke Indonesia sarankan jual gorengan. Kan ini kan parah kalau gini. Drop. Ya menurut saya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri kuliah. Karena tanpa ke luar negeri pun orang tahu, tanpa kuliah pun orang bisa milih jalan ya jual gorengan. Jual gorengan kan. Saya adalah tipe orang yang nggak bisa kerja keras teman-teman. Saya ingat ketika dulu masih bujang, kakak saya memanggil saya untuk jadi PNS. Mungkin saya sudah pernah ceritakan ini. Karena tuh kebetulan suaminya punya jabatan yang lumayan lah, ya bisa ngurus-ngurus gitu. Tapi saya nggak tertarik sama sekali. Itu PNS yang diperebutkan oleh orang. Kenapa? Karena saya tahu ketika PNS, maka kita siap mempersiapkan diri membarter dengan upah yang kita akan dapatkan. Bangun pagi-pagi ya, jam 7, ya jam 6 sudah persiapan kan. Lalu kemudian membawa diri kita, ya sama sekali ini menurut saya ya teman-teman, membawa diri kita ke kantor, pulang jam berapa saudara? Ya. Lalu kita dihargai dengan gaji yang kita dapatkan. Ya, terlebih pada saat itu alasan saya adalah susah bangun pagi. Ya, makanya saya nggak milih itu. Jadi saya lebih memilih apa yang saya ingin lakukan yang sesuai dengan kesukaan saya. Ya, itu sebabnya ya saya pun menerapkan itu kepada anak-anak saya, karena saya adalah orang yang tipikal yang pingin namanya sedikit ada kebebasan. Ya, saya nggak suka namanya tekanan. Jujur ya teman-teman. Jadi kita mau melakukan apa, jangan dihalangi, jangan dibatasi, selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak merugikan orang lain. Itulah kebebasan. Ya. Jadi miris kan teman-teman. Pulang ke Indonesia nyarankan jual gorengan, ya tanpa dipelajari juga di luar negeri bagaimana iris tahu, bagaimana beli tahu atau tempe, itu kita sudah tahu loh itu teman-teman. Lalu ngocehnya lagi, dalilnya lagi, dia mengatakan ini mencerdaskan. Padahal orang juga tahu kok ya yang dijalankan. Tapi ini sebenarnya menurut saya hanya alasan-alasan doang. Tapi sebenarnya pada intinya dia pun cari cuan di YouTube. Saya pun jujur ya teman-teman, tapi bukan prioritas untuk yang konten-konten saya sekarang, kecuali ada hal-hal yang memang menjadi prioritas saya. Yang saya tahu adalah yang tahu itu saya sendiri.
Nah, jadi tidak lain tidak bukan hanya mencari juga cuan dengan menjelek-jelekkan usaha orang lain. Jadi gitu teman-teman. Karena itu salam sukses, salam kebaikan, tetap semangat, jalan sesuai dengan hati nurani teman-teman. Tidak usah peduli orang lain. Salam sukses.